Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 9? Selamat datang kembali. Tetap semangat di masa pandemi. Kita hari ini akan membahas materi tentang IPS. Masih bersama Ibu. Kita akan membahas tentang negara maju dan negara berkembang. Apa itu maju dan apa itu berkembang? Itu akan kita bahas di sini. Kriteria maju seperti apa? Kriteria berkembang seperti apa? Akan kita bahas di sini. Maju itu artinya negara itu sudah melewati beberapa tahapan perkembangan dari negara-negara. Tahapan perkembangan negara itu seperti apa aja? Ada tahapan tradisional, prakondisian, dan maju. Nah, tahapan-tahapan itu melalui beberapa kriteria sehingga negara itu disebut negara maju dan negara berkembang. Negara maju dan berkembang itu tersebar merata di seluruh dunia benua. Sekarang kita perhatikan peta di depan. Peta di depan adalah peta dunia dengan beberapa benua di sini dan lautannya. Kita perhatikan. Ada berapa benua? Ada benua Asia, ada benua Afrika, ada benua Eropa, ada benua Amerika, Australia, dan Asia. Kita perhatikan di sini. Amerika terbagi menjadi dua, ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Asia pun seperti itu, terbagi menjadi beberapa bagian, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara. Eropa ini adalah identik dengan negara pemain bola. Iya, kalian suka bola anak-anak Ibu? Ini terutama siswa putra ya yang suka bola. Ini adalah negara Afrika. Negara-negara ini tersebar di seluruh dunia dengan karakteristiknya masing-masing. Mana yang termasuk negara maju dan mana yang termasuk negara berkembang akan kita bahas di sini. Negara maju adalah negara yang dikatakan maju dengan kriteria seperti apa? Pendapatan per kapita penduduknya itu tinggi. Tingkat kelahirannya rendah. Tingkat kelahiran rendah dan tingkat pertumbuhan penduduknya pun rendah. Masyarakatnya sudah maju di bidang iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Dan sektor itu tidak lagi di sektor agraris tapi di sektor industri perdagangan. Itu kriteria negara maju. Negara maju itu di mana saja sih? Kita bahas di sini. Negara maju itu tersebar di Eropa Barat. Di Eropa Barat itu rata-rata semua negara maju. Ada juga di Asia yang termasuk negara maju, tetapi hanya Singapura dan Jepang. Indonesia bukan termasuk, karena Indonesia masuk ke negara berkembang, belum dikatakan sebagai negara maju. Selain Eropa, Asia, ada Jepang dan Singapura, ada lagi Australia. Australia itu disebut negara maju. Benuanya kecil, tapi penduduk dan perekonomiannya sangat besar. Karena itulah disebut negara maju. Afrika ini rata-rata semuanya termasuk ke negara berkembang karena memang kriterianya belum memenuhi sebagai negara maju. Amerika ada beberapa negara yang termasuk ke contoh negara maju, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Ini termasuk ke negara maju. Dan yang lain, Amerika Utara termasuk negara maju dan Amerika Selatan seperti Brazil, Bolivia, Peru itu masih termasuk ke negara berkembang. Nah, pembagian ini jelas mempengaruhi tingkat perekonomian di dunia. Sekarang negara maju dan berkembang itu saling berhubungan, mengadakan interaksi hubungan. Kenapa? Mereka mengadakan hubungan bilateral maupun multilateral agar yang negara berkembang itu bisa menjadi maju. Perdagangan ini pun terjadi interaksi antara kedua negara. Saling berinteraksi untuk mengadakan jual beli ya. Jadi ini perdagangannya. Baik anak-anak, Ibu mohon ada tugas untuk di rumah. Kalian perhatikan peta di sini. Ibu ulangi lagi. Ini adalah pembagian antara negara maju dan berkembang. Dan sekarang tugas di rumah untuk kalian adalah sebutkan masing-masing contoh 5 negara maju dan berkembang. Silakan tulis di buku latihan. Semoga sukses selalu, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.